Hai, selamat datang dalam mata kuliah Perpajakan 1 bersama saya Miss Adelia. Dalam mata kuliah ini kita akan belajar seputar perpajakan dasar seperti apa itu pajak, siapa yang berkewajiban untuk membayar pajak, apa fungsi pajak, apa syarat pemungutannya, bagaimana sistem pemungutannya, pengelompokan pajak. Kemudian kita juga akan belajar tentang pajak bumi dan bangunan atau PBB. Kemudian ada BPHTB atau bea perolehan atas hak tanah dan bangunan. Kemudian yang terakhir kita juga akan belajar tentang bea materai. Itu adalah materi yang akan kita pelajari sebelum UTS. Kemudian setelah UTS kita akan mempelajari materi-materi baru seputar perpajakan seperti pajak. Apa ya materi saat bisa UTS? PPH. Itu adalah materi-materi yang akan kita pelajari sebelum UTS. Kemudian setelah UTS kita akan fokus untuk mempelajari pajak penghasilan untuk orang pribadi atau PPHOP. Nah, pasti penasaran banget kan? Mari kita lanjut untuk pembahasan pada sesi 1 kali ini. Sebelum kita memasuki ke materi perpajakan, saya ingin menanyakan suatu pertanyaan kepada kalian. Jadi pada dasarnya, bagaimana suatu negara itu dia dapat berlangsung, dapat menjalankan pemerintahannya? Kira-kira apa yang dibutuhkan oleh negara? Kira-kira apa, Heo? Nah, salah satu yang dibutuhkan oleh negara adalah adanya dana yang digunakan untuk mengelola pemerintahan di dalam negara. Lalu pertanyaan selanjutnya, dari manakah pemerintah mendapatkan dana-dana untuk mengelola negara tersebut? Kira-kira dari mana? Ya benar, salah satu dana yang didapatkan pemerintah untuk mengelola negara berasal dari pajak. Menurut data APBD tahun 2018, kurang lebih terdapat 70% dana yang berasal dari pajak yang digunakan sebagai pendapatan negara. Nah, untuk dapat membiayai keseluruhan roda perputaran dalam pemerintahan, kurang lebih terdapat 3 faktor utama yang dapat digunakan untuk membiayai hal tersebut. Yang pertama, sumber pembiayaan negara dapat berasal dari utang luar negeri. Seperti kita tahu, Indonesia sudah memiliki banyak sekali utang luar negeri, salah satunya kepada IMF atau International Monetary Fund. Yang kedua, bisa didapatkan dari penjualan sumber daya alam. Dan yang ketiga, ini akan kita bahas secara lebih lanjut, berasal dari pajak. Penerimaan negara yang berasal dari pajak ini merupakan salah satu jenis penerimaan yang dia minim resiko. Apabila kita tadi meminjam dari luar negeri maupun menjual sumber daya alam, maka hal-hal tersebut akan membuat Indonesia menjadi negara yang rawan, karena dalam utang luar negeri sudah pasti terdapat bunga yang lama-kelamaan apabila tidak segera dilunasi akan menumpuk. Dan apabila didanai dari penjualan sumber daya alam, maka hal ini lama-kelamaan akan menghancurkan sumber daya alam yang ada di Indonesia. Nah, yang ketiga, yang berasal dari pajak ini merupakan salah satu jenis pembiayaan yang dia minim resiko dan dapat meningkatkan kemandirian bangsa. Hal ini dikarenakan karena pajak tersebut dapat berasal dari warga negara Indonesia itu sendiri maupun dari warga negara asing yang melaksanakan kegiatan di Indonesia. Nah, tahukah kamu kalau pajak itu menyumbang 75% dari keseluruhan pendapatan Indonesia? Jadi 75% pendapatan yang diterima oleh Indonesia itu berasal dari pajak yang dibayarkan oleh keseluruhan warga negara maupun warga negara asing yang melaksanakan kegiatannya di Indonesia. Oke, jadi sebenarnya apa pajak itu? Nah, mengutip dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga dari Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak itu didefinisikan sebagai kontribusi wajib oleh warga negara kepada negara. Nah, pajak ini sifatnya terutang oleh orang pribadi maupun oleh badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk kepentingan negara sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Jadi intinya pajak itu adalah kontribusi wajib yang diberikan oleh si warga negara itu kepada negara. Dan oleh negara, kontribusi itu akan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan negara bagi kemakmuran keseluruhan rakyatnya.
Namun, perlu diingat bahwa pajak ini tidak mendapatkan imbalan secara langsung. Imbalan yang kita bayarkan melalui pajak itu kita rasakan sehari-hari, seperti melalui pembangunan, lewat jalan yang kita lewati sehari-hari, untuk program-program pemerintah. Nah, di samping pemungutan pajak, pemerintah juga melaksanakan pemungutan lain, diantaranya yang pertama ada retribusi, yang kedua ada sumbangan, yang ketiga ada bea, dan yang keempat ada cukai. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, retribusi. Jadi retribusi ini adalah pajak tarikan yang dikenakan kepada para warga negara, di mana retribusi ini dia mendapatkan imbal balik secara langsung. Contoh dari retribusi ini adalah ketika kita memasuki suatu kawasan wisata, maka kita akan mendapatkan imbal balik secara langsung. Jadi ketika kamu memasuki suatu lokasi wisata, maka biasanya kita akan diminta retribusi untuk tiket masuk ke tempat wisata. Nah, di sini saya nyatakan tadi bahwa retribusi ini memperoleh imbal balik secara langsung. Apa artinya? Jadi, memperoleh imbal balik secara langsung itu artinya ketika kita membeli atau membayarkan retribusi itu tadi, ketika kita masuk ke tempat wisata, maka kita langsung dapat menikmati keindahan yang ada di tempat wisata tersebut. Sama halnya dengan retribusi parkir yang kita bayarkan ketika kita memarkir kendaraan. Ketika kita memarkir kendaraan, maka seketika itu kita mendapatkan imbal baliknya. Kita memarkir kendaraan kita aman, kendaraan kita mendapatkan lokasi untuk parkir, kendaraan kita ada orang yang menjagakan, dan kita langsung membayarkan retribusi parkirnya pada saat kita parkir itu juga. Yang kedua ada sumbangan. Sumbangan ini adalah tarikan bagi pemerintah kepada masyarakat, namun untuk golongan-golongan tertentu. Nah, contoh dari sumbangan ini adalah sumbangan ketika terjadi bencana alam. Yang ketiga adalah bea. Nah, bea ini merupakan tarikan dari pemerintah, di mana hal ini berhubungan dengan arus barang yang masuk maupun barang yang keluar. Contoh dari bea ini adalah bea balik nama yang kita gunakan ketika kita membeli suatu kendaraan baru. Dan yang keempat ada cukai. Cukai ini adalah biaya yang dikenakan kepada produsen-produsen tertentu yang menjual barang-barang yang diatur dalam undang-undang yang dikenai cukai. Seperti contohnya adalah cukai untuk minuman beralkohol maupun cukai untuk tembakau atau rokok. Nah, itu tadi kita sudah mengerti adanya tarikan-tarikan lain atau pungutan-pungutan lain yang dibebankan oleh pemerintah kepada masyarakat. Ada pajak, ada retribusi, ada sumbangan, ada bea, dan juga ada cukai. Selanjutnya, apa fungsi pajak? Jadi secara umum pajak memiliki dua fungsi. Yang pertama adalah fungsi budgeter, di mana pajak itu sebagai fungsi penerimaan. Dan yang kedua ada fungsi regulasi atau fungsi pengatur. Bagaimana penjelasannya? Oke, dalam kesempatan kali ini kita akan membahas tentang hal-hal dasar yang ada di dalam perpajakan. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah tentang fungsi perpajakan. Jadi kira-kira apa sih fungsi dari pajak itu? Jadi fungsi pajak itu dia ada dua fungsi. Yang pertama sebagai fungsi budgeter, dan yang kedua adalah fungsi reguleran. Apakah fungsi budgeter sama reguleran ini? Jadi, kalau yang fungsi budgeter atau kita sebut juga sebagai fungsi penerimaan, itu pajak dianggap sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai keseluruhan pengeluaran-pengeluaran yang ada oleh pemerintah. Jadi, budgeter di sini pajaknya itu digunakan sebagai sumber penerimaannya pemerintah. Makanya nama lain dari fungsi budgeter adalah fungsi penerimaan, di mana pajak digunakan sebagai sumber dana, salah satu sumber dana penerimaan pemerintah untuk melaksanakan kegiatan operasionalnya sehari-hari. Itu yang fungsi budgeter atau fungsi penerimaan. Kemudian fungsi yang kedua ada fungsi reguleran atau kita sebut juga sebagai pengatur. Nah, jadi pajak di sini digunakan sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Jadi, selain dia fungsi penerimaan, juga pajak di sini juga sebagai fungsi pengatur untuk mengatur
kebijakan pemerintah yang ada dalam bidang sosial maupun dalam bidang ekonomi. Itu adalah fungsi pajak. Setelah kita mengetahui apa fungsi perpajakan, maka step selanjutnya apa syarat pemungutan pajak. Jadi agar pemungutan pajak ini tidak menjadikan perlawanan maupun menimbulkan hambatan bagi masyarakat, maka pemungutan pajak ini harus memenuhi 5 syarat. Syarat yang pertama yaitu syarat keadilan. Jadi pemungutan pajak ini harus memenuhi syarat keadilan. Yang kedua yaitu syarat yuridis, di mana pemungutan pajak ini harus berdasarkan undang-undang. Yang ketiga ada syarat ekonomis, di mana pemungutan pajak ini tidak boleh mengganggu perekonomian masyarakat. Yang keempat ada syarat finansial, di mana pemungutan pajak ini harus berjalan secara efisien. Dan yang terakhir, kelima, sistem pemungutan pajak di sini harus sederhana. Kemudian kita akan lanjut pembahasan tentang syarat pemungutan pajak. Jadi agar pemungutan pajak ini dia tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan dari masyarakat, maka pemungutan pajak di sini dia harus memenuhi beberapa syarat. Nah, syaratnya apa aja? Yang pertama ada namanya syarat keadilan, atau pemungutan pajak di sini dia itu harus adil. Maksudnya bagaimana? Jadi, pemungutan pajak harus adil itu artinya dia harus sesuai dengan tujuan hukum, yaitu untuk memperoleh keadilan. Undang-undang dan pelaksanaan pemungutannya di sini dia itu harus adil. Nah, apa yang dimaksud adil? Jadi, adil di sini dalam perundang-undangan diantaranya adalah mengenakan pajak secara umum dan juga secara merata. Serta pajaknya ini juga harus disesuaikan dengan kemampuan dari masing-masing individu. Sedangkan adil dalam pelaksanaan artinya si pajak ini juga memberikan hak bagi wajib pajak untuk mengajukan keberatan, mengajukan penundaan dalam pembayaran, dan juga mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak. Jadi, syarat maksud pemungutan pajaknya dia harus adil itu adalah di mana secara umum pajak ini yang dikenakan itu harus merata, disesuaikan dengan kemampuan dari masing-masing individu. Yang dia pendapatannya banyak juga nanti akan dikenakan pajak penghasilan yang banyak. Namun yang penghasilannya tidak banyak ataupun di bawah PTKP, pendapatan tidak kena pajak, maka dia juga tidak perlu membayarkan pajak. Berarti dia harus adil. Selanjutnya ada syarat pemungutan pajak yang kedua adalah syarat yuridis. Apa maksudnya syarat pemungutan pajak yuridis? Jadi, pemungutan pajak ini harus didasarkan undang-undang. Nah, di Indonesia untuk pajak sendiri itu dia diatur di Undang-Undang Dasar tahun 1945 pasal 23A. Nah, pasal ini dia tuh mengatakan bahwa pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa itu digunakan untuk kepentingan negara, dan dia itu diatur semuanya di dalam undang-undang. Artinya dalam syarat yuridis ini juga memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan baik bagi negara maupun bagi warga negaranya. Jadi pemungutan pajak di sini selain dia harus adil, dia juga harus ada syaratnya, yaitu syarat yuridis, syarat berdasarkan undang-undang. Dan sudah diatur juga di dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 23A. Kemudian syarat pemungutan pajak yang ketiga, di sini ada syarat ekonomis. Apa dari maksud syarat ekonomis? Artinya pemungutan pajak ini tidak boleh mengganggu perekonomian. Nah, tidak boleh mengganggu perekonomian maksudnya gimana? Jadi, pemungutan pajak di sini dia tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian pada masyarakat. Jadi, ketika memungut pajak itu kita harapkan masyarakat itu lebih produktif, lebih banyak menghasilkan barang, lebih bisa menjual jasa dengan lebih banyak, bukan malah dengan adanya pemungutan pajak malah mengganggu kelancaran kegiatan perekonomian. Jadi maksud diadakannya pemungutan pajak itu bukan untuk melesukan, justru ingin menggairahkan supaya masyarakat dapat lebih
banyak berproduksi, lebih banyak meningkatkan penjualan, sehingga mereka akan mendapatkan lebih banyak income, seperti itu. Nah, di dalam syarat ekonomis juga ini, karena dia pajak itu tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga nanti akan ada beberapa daerah di mana daerah tersebut tidak dikenai pungutan pajak. Nah, nanti kita akan bahas lebih lanjut ya. Selanjutnya ada juga syarat pemungutan pajak. Selanjutnya adalah syarat financial atau pemungutan pajak di sini dia harus efisien. Nah, syarat dia harus sesuai syarat finansial atau harus efisien ini dia sesuai sama fungsi budgeter tadi, fungsi penerimaan. Biaya pemungutannya harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya. Jadi, syarat finansial maksudnya efisien ini adalah jangan sampai kita tuh besar biaya yang digunakan untuk mengelola pajaknya daripada pendapatannya, artinya besar pasak daripada tiang. Jadi diharapkan efisien di sini artinya kita bisa meringkas semua prosesnya sehingga tidak membutuhkan biaya yang besar, sehingga nanti pendapatan kita dari pajak bisa kita alokasikan untuk kepentingan-kepentingan yang lainnya. Itu syarat financial di mana pajak harus efisien. Dan syarat pemungutan yang terakhir ini adalah syarat sederhana, di mana sistem pemungutan pajak di sini dia harus sederhana. Kenapa sistemnya harus sederhana? Jadi kalau sistem pemungutan pajaknya itu sederhana, maka itu akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Nah, maksudnya sederhana tuh biar si para wajib pajaknya tuh tidak kebingungan gitu. Kalau pajaknya dia udah ribet, mereka udah diminta bayar, habis itu ternyata bayarnya ribet, mereka kan tambah nggak mau gitu. Jadi kita harus buat sesederhana mungkin supaya meningkatkan minat mereka juga untuk membayar pajak. Seperti itu. Itu adalah syarat pemungutan pajak, ada syarat keadilan, syarat yuridis, syarat ekonomi, syarat finansial, dan syarat sederhana. Selanjutnya kita akan membahas pengelompokan pajak. Jadi pada dasarnya pengelompokan pajak di Indonesia dibagi menjadi 3 kelompok. Pengelompokan yang pertama adalah menurut golongannya. Pengelompokan yang kedua adalah menurut sifatnya, dan pengelompokan yang ketiga adalah menurut pemungut atau pengelolanya. Bagaimana penjelasannya? Seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang materi pengelompokan pajak. Jadi di sini pada dasarnya pengelompokan pajak ini dibagi ke dalam 3 kelompok. Kelompok yang pertama itu adalah pengelompokan pajak menurut golongannya. Yang kedua, pengelompokan pajak menurut sifatnya. Dan yang ketiga adalah pengelompokan pajak berdasarkan siapakah pemungut atau pengelolanya. Oke, kita akan bahas satu-satu mulai dari pengelompokan pajak berdasarkan golongannya. Jadi berdasarkan golongannya, pajak ini dibagi menjadi 2, yaitu pajak langsung dan yang kedua adalah pajak tidak langsung. Apa yang dimaksud dengan pajak langsung? Jadi kalau pengelompokan pajak menurut golongannya, di situ ada pajak langsung. Pajak langsung itu merupakan pajak yang harus dipikul sendiri oleh si wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Jadi kamu sendiri yang harus membayar pajaknya, dan itu dilimpahkan kepada individu atau wajib pajak itu sendiri, tidak bisa dilimpahkan ke orang lain. Contoh dari pajak ini adalah pajak penghasilan. Kamu sendiri yang memperoleh penghasilan, berarti atas penghasilanmu itu harus dipotong pajak penghasilan. Dan pajak penghasilan itu nggak bisa dilimpahkan ke orang lain. Selanjutnya di kelompok yang kedua ada pajak tidak langsung, di mana pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Jadi contohnya di sini adalah pajak pertambahan nilai atau PPN. Sudah sering ya kalian mendengar PPN. Nah, PPN ini sendiri akan kita bahas secara lebih mendalam pada materi perpajakan 2 yang ada di semester 4 nantinya. Lalu selanjutnya pengelompokan pajak menurut sifatnya. Itu yang pertama ada pajak subjektif dan yang kedua adalah pajak objektif.
Di mana kalau pajak subjektif itu pajak yang berpangkal atau bersandar pada subjek pajaknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri dari wajib pajak. Contoh dari pajak subjektif ini adalah pajak penghasilan lagi. Jadi kalau dia subjektif itu kan memperhatikan masing-masing individunya ya. Dia siapa yang penghasilannya tinggi berarti akan dikenakan pajak yang lebih tinggi, sedangkan yang penghasilannya tidak terlalu tinggi juga pajaknya tidak terlalu tinggi. Sementara menurut pengelompokan pajak menurut sifatnya di sini yang kedua adalah adanya pajak objektif. Apa arti dari pajak objektif itu? Yaitu pajak di sini dia berpangkal pada objeknya. Jadi bukan pada subjeknya tapi melainkan pada objeknya. Tanpa memperhatikan keadaan diri dari si wajib pajak. Contohnya lagi adalah pajak pertambahan nilai atau PPN. Jadi misal kalian beli baju nih. Bajunya harga 100.000, kemudian pasti akan kena PPN 10%. Nah, mau kalian ini gajinya 10 juta, mau kalian gajinya 100 juta, kalau kalian beli baju harga 100.000, pasti akan kena pajak 10%. Entah kalian penghasilannya banyak atau sedikit, tetap persentase pajak yang dibayarkan fix 10%. Sehingga itu adalah pengelompokan pajak menurut sifatnya yaitu pajak objektif karena dia tidak memperhatikan subjek melainkan memperhatikan objeknya. Kemudian yang ketiga adalah pengelompokan pajak menurut pemungutnya. Di sini ada pajak pusat dan juga ada pajak daerah. Kalau pajak pusat itu udah jelas ya, berarti yang memungut atau pengelolanya adalah pemerintah pusat yang digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contohnya seperti tadi yang sudah kita sebutkan tentang pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, dan PPNBM atau pajak penjualan atas barang-barang mewah itu dia masuk ke pajak pusat. Nah, dulu untuk PBB, pajak bumi dan bangunan itu dia masuk pajak pusat, tapi sejak tahun 2012 dia masuk ke dalam pajak daerah. Sehingga yang kedua di sini yang dimaksud pajak daerah itu adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerahnya masing-masing. Dan untuk pajak daerah kita bagi jadi dua. Ada pajak daerah tingkat 1 dan tingkat 2. Nah, untuk pajak daerah tingkat 1 di sini dia contohnya adalah pajak kendaraan bermotor dan juga bea balik nama untuk kendaraan bermotor tersebut. Itu merupakan pajak daerah tingkat 1. Sedangkan untuk yang tingkat 2 itu lebih kepada pajak hotel, pajak restoran, reklame, hiburan. Itu dia masuk ke daerah tingkat 2. Nah, itu tadi pengelompokan pajak ada menurut golongan, sifat, dan siapakah yang memungut pajak tersebut. Itu tadi adalah pengelompokan pajak. Selanjutnya kita akan membahas tentang sistem pemungutan pajak yang ada di Indonesia. Ada 3 sistem pemungutan pajak. Yang pertama adalah Official Assessment System, yang kedua adalah Self-Assessment System, dan yang ketiga adalah Withholding Assessment System. Bagaimana penjelasannya? Berikut ini. Selanjutnya kita akan membahas tentang sistem pemungutan pajak. Jadi di Indonesia itu kita mengenal ada 3 sistem pemungutan pajak. Yang pertama adalah Official Assessment System, yang kedua adanya Self-Assessment System, dan yang ketiga adalah Withholding Assessment System. Oke, kita bahas satu-satu ya. Mulai dari yang pertama adalah Official Assessment System. Jadi dalam Official Assessment System ini itu adalah sistem pemungutan pajak yang dia memberikan wewenang kepada pemerintah atau fiskus atau pihak yang memungutnya itu untuk menentukan berapa besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Jadi kalau Official Assessment System itu berapa pajak kita tuh sudah ditentukan sama si fiskusnya, sama pemerintah, sama orang petugas pajaknya. Contohnya kayak pajak bumi dan bangunan itu sudah Official Assessment System. Terus pajak kendaraan bermotor itu juga Official Assessment System. Nah, yang kedua di sini adalah Self-Assessment System. Self-Assessment System ini adalah sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan besarnya pajak terutang.
Nah, contoh dari self-assessment system di sini adalah untuk pajak penghasilan. Jadi kan kita sendiri yang tahu nih berapa penghasilan kita. Kemudian kita juga yang menentukan berapa besarnya pajak penghasilan yang harus kita bayarkan. Nah, yang ketiga ada withholding assessment system yang merupakan suatu dia kayak sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pihak ketiga. Jadi bukan kepada fiskusnya, bukan kepada petugas pajaknya, bukan juga kepada si wajib pajaknya untuk menentukan besarnya pajak terutang. Jadi kalau di withholding ini kita menggunakan pihak ketiga, bukan dari fiskus, bukan juga dari wajib pajak. Jadi bukan official, bukan juga self-assessment, tapi dia adalah withholding assessment system. Itulah tadi materi kita yang telah kita sampaikan dalam sesi 1 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Saya harap karena pembelajaran kita melalui daring, maka kalian harus aktif berdiskusi dalam kolom diskusi yang sudah saya sediakan pada laman eStudent. Apabila ada pertanyaan, silakan didiskusikan di sana atau kita juga bisa berdiskusi melalui WhatsApp group. Jangan lupa untuk mengerjakan tugas-tugas dalam pertemuan kali ini. Sampai bertemu pada sesi selanjutnya.